Ini standby-nya kah? Masih. Wih, pecah gitu pak buletannya. Suaranya masa depan banget ya. Bulky pabrik banget gitu ya temanya ya. Kebuka gitu. Ada lampunya juga tuh di tengah ya sama di bawah. Wih. Gila, ngebul coy, ngebul. Henshin. Kemarin Ana udah sempat bahas event Narikiri World 2024, di mana di event itu kita banyak sekali dikasih lihat dengan display-display menarik dari Kamen Rider, Super Sentai maupun Ultraman. Apalagi ada konsep belt yang unik-unik juga di situ dan udah Ana jelaskan dan juga kasih lihat ke kalian. Karena pembahasan itu, Ana jadi mau kilas balik sama event yang menarik banget beberapa tahun lalu. Ini terjadi di tahun 2019 nih ya, awal Reiwa itu dimulai. Bandai ngasih pengumuman awal itu pada bulan Oktober 2019. Dan lanjut informasi lebihnya tentang acara ini di Kuak juga. Jadi acaranya itu bernama The Henshin Complete Selection Modification Exhibition Volume 1. Acara ini berlangsung pada tanggal 7 Desember sampai 8 Desember 2019 guys. Jadi hampir ya 5 tahun lalu guys ya. Dan bintang tamunya itu nggak main-main. Ada So Okuno yaitu Tokiwa Sogo ya, aka Kamen Rider Gyo. Dan ada Fumiya Takahashi, Hiden Aruto aka Kamen Rider Zero One. Ini emang di zamannya peralihan Gyo ke Zero One guys ya. Dimana Sogo sama Aruto kan ya collab juga di Winter Movie Reiwa First Generation. Acara ini diadakan untuk mengungkap perilisan terbarunya Bandai di lini CSM aka Complete Selection Modification ya. Peracaranya bahkan disiarkan langsung di channel YouTube-nya resmi Bandai. Acara jelasnya itu diadakannya di Jepang guys ya, tepatnya di Akihabara, dan bahkan gratis loh untuk umum. Display belt di acara ini juga mengagumkan banget. Ada kumpulan-kumpulan Henshin belt dari seluruh Heisei dan juga Kamen Rider lain yang sudah ada sejauh ini. Biasa kalau lihat-lihat yang kayak begini yang udah pada ngumpul semua, wah itu ya, itu pastinya ya bikin mata tuh udah mau keluar pak. Jadi itu sangat-sangat menginspirasi banget bagi kita para kolektor-kolektor yang pengen ngumpulin belt dari Kamen Rider dari masa ke masa gitu ya. Jadi ada beberapa area-area yang bisa kita kunjungi di sini dan mari kita bahas satu persatu. Ini juga bisa kalian lihat dan baca lewat artikel yang dipublish sama Toei Bandai waktu itu. Nih, yang ini guys ya. Layaknya seperti event Narikiri kemarin dan juga event-event mainan lainnya, di sini banyak sekali display belt dengan etalase-etalase yang luar biasa. Salah satu yang jadi highlight di sini itu booth-nya CSM Kiva. Karena emang ini pertama kali Bandai menguak soal CSM Kiva yang bakalan rilis. Kalau kalian inget ya momen ini, ya ini cukup puas sih teman-teman ya. Karena akhirnya CSM Kiva gitu rilis ya. Sesuai dengan nama eventnya, Complete Selection Modification Exhibition. Tentunya yang dipajang di sini juga ya CSM yang sudah dirilis oleh Bandai sejauh ini. Jadi dari Kuga, Ryuki, Vice, dan lain-lain. Jadi ini Vice-nya itu masih yang versi 1 ya. Kan sekarang itu udah ada yang versi 2-nya. Karena masih zamannya Gyo dan juga Zero One, di sini juga diperlihatkan booth spesial dari DX Ziku Driver, yaitu Henshin Belt-nya si Kamen Rider Gyo. Di situ ditulis planning dan juga development dari DX Ziku Driver sampai memakan waktu 256 hari. Dan kalau dikonversikan ke hitungan detik, jadinya itu 22.118.400 detik. Mentang-mentang Gyo temanya waktu, jadi ya dikonversikan ke detik juga ini ya teman-teman ya. Jadi gokil pak, hampir setahun berarti itu guys ya. Ini juga sama kayak belt-belt Kamen Rider yang udah kita lihat dan rilis pastinya sejauh ini. Sudah ada perencanaan yang memakan waktu yang sangat lama dan juga panjang sampai akhirnya itu dikuak ke publik. Kadang yang komen Bandai atau Toei habis ide itu ya suka nggak ngerti gitu ya makna-maknanya ya. Ini bootnya itu mirip sama bootnya Drive Driver ya yang limited clear edition kemarin. Ingat nggak kalian teman-teman ya? Ya jadi yang kayak dibongkar gitu jeroannya ya. Dimana kita diperlihatkan jeroan dari Ziku Driver seperti apa, moldingannya, desainnya, packagingnya juga guys. Dan diperlihatkan juga semua Rider Watch yang sudah rilis sejauh ini. Jadi Ride Watch Super macam kayak Grand Gyo, Gaze Majesty, Zio2, Trinity, adalah itu semua ya. Ride Watch Rider juga banyak banget guys ya. Jadi nggak cuma rider-rider utama aja, dan ada another Ride Watch juga yang dipakai sama Time Jacker. Apakah udah? Belum guys. Di sini nih yang ramenya. Ini yang jadi highlight pembahasan kita. Karena yang tadi Ana bahas kebanyakan dari kalian ya
udah banyak yang tahu lah ya. Jadi ada area yang bernama The Future of Henshin Belt, Future Henshin. Di sini memperlihatkan belt-belt Kamen Rider yang nggak pernah kita lihat sebelumnya guys. Dimana belt-belt ini tuh menggunakan teknologi masa kini yang benar-benar memanjakan mata. Gak cuman bahas, tapi Ana juga mau react satu persatu ya si belt masa depan ini. Jadi mirip seperti kemarin. Ini seperti prototype dan juga konsep belt aja. Dimana sampai sekarang juga kan ya nggak ada tanda gitu ya sama sekali Bandai itu mau ngerilis si belt-belt ini. Jadi kayak cuman dipajang eksklusif di si event ini aja. Tapi ada beberapa belt yang jadi diterapkan gitu ya secara gimmicknya di perilisan belt yang lain. Pokoknya Anda bahas aja di sini ya. Ini karena Zero One baru mulai, dimana ridernya itu punya tema dan konsep teknologi. Apalagi menjadi pengawal juga di era Reiwa. Anda bisa nangkap kenapa mereka itu bikin si belt masa depan ini. Pertama ada Ultra Thin Henshin Belt. Wow, jadi ini sangat tipis katanya Henshin Beltnya. Kita lihat ini belt utamanya seperti kaca teman-teman ya, tipis banget ya, dimana di bagian layarnya ini dapat memperlihatkan beberapa gambar animasi gitu. Dan bagian samping atau bagian strap beltnya terlihat ada lampunya juga yang kayak LED juga teman-teman ya. Nih langsung kita lihat aja videonya gimana soal si Ultra Thin Henshin Belt ini. Langsung aja guys. Simple banget loh ya. Terus kalian lihat di pinggir layarnya tuh kayak ada fingerprintnya tuh ya. Ini standby-nya kah? Asik. Wih, pecah gitu pak buletannya. Suaranya masa depan banget ya. Megaman banget. Rider the Henshin. Ada lagi kah? Masih ada lagi? Masih ada guys, tuh. Gila tipis banget ya. Ada suara Zero One tiba-tiba. Apakah bisa ngeluarin suara Zero One guys? Iya, ngeluarin suara Zero One jadinya. Wow. Tuh, pinggirannya kalian lihat ya strap beltnya. Ada lampunya guys. Itu gaya CSM ya. Asik. Ada suara terusannya gitu. Rider the Henshin. Oke, kira-kira seperti itu jika kita cari-cari belt apa yang sudah rilis dengan penerapan dari si Ultra Thin Henshin Belt ini. Ya, Next Vice Driver. Iyalah, dimana kalau Next Vice Driver kan ya bukan pakai layar tipis kayak kaca kayak tadi guys ya, tapi pakai smartphone. Jadi Vice yang awalnya dari HP flip sekarang menggunakan smartphone dalam rangka ya perilisan movie yang Vice 20 tahun itu ya, yaitu Paradise Regen teman-teman ya. Dan form barunya Vice juga yaitu Next Vice. Dan bagian strap beltnya sama juga ya, di Next Vice Driver kan mereka itu bikin ada lampu-lampunya gitu ya di sampingnya. Nah berarti yang Ultra Thin Henshin Belt ini sudah direalisasi guys ya di Next Vice Driver. Berikutnya masih bahas si belt-belt masa depan ini. Ada yang namanya itu apa nih? Stream Spray Henshin Belt. Ini yang paling Ana suka sih secara visual. Sesuai namanya, steam teman-teman ya. Jadi dia pakai steam liner. Enggak. Maksudnya dia itu ngeluarin uap gitu guys beltnya. Jadi ini bentuknya, waduh gahar banget pak. Bisa ngebuka tutup juga bagian-bagian cup di beltnya. Dan kalau dilihat sekilas emang kayak double driver yang dipakein extreme memory. Secara sekilas ya. Karena ada emas itemnya gitu. Size beltnya juga ya terlihat sangat-sangat bulky sekali ya. Jadi ini ukurannya ya jauh lebih gede dibanding si Ultra Thin tadi. Jadi langsung aja kita lihat video beltnya itu seperti apa. Ini dia guys ya, siap-siap nih mata kalian dimanjakan. Bulky, pabrik banget gitu ya temanya ya. Kebuka gitu. Ada lampunya juga tuh di tengah ya sama di bawah. Gila, ngebul coy, ngebul. Keren banget coy. Pewarnaan knalpot temen-temen atau ya bagian exhaustnya tuh selalu kayak gitu ya. Ada warna-warna biru, ungu, kuning gitu ya. Jadi kayak knalpotnya si boost foam lah kalau di Gits ya. Ih gila keren banget ya yang ini guys ya. Aktivasinya gimana tuh, lewat motion kah? Nih coba lihat ya dari depan nih. Kayaknya kalau di event-event gini ya, setiap berapa menit baru apa ya, baru jalan gitu gimmicknya ya. Nah ini nih kebuka lagi guys. Ayo rekamin om. Aku pengen lihat dari depan nih. Wish. Wow. Di bagian atasnya juga ada kayak cerobongnya gitu guys. Kalau mau ngeluarin uap kayak gini sih harus ada liquidnya berarti ya. Udah kayak vape aja pak. Tapi ya memang seperti itu.
Aku masih mau lihat guys. Nah ini penampakan dari atasnya ya. Kita lihat nih dari atas nih. Set, anjay keren banget coy. Cu. Ngebul pak, batuk-batuk itu yang Henshin juga. Itu dia untuk Steam Spray Henshin Belt. Sama seperti si Ultra Thin sebelumnya. Jika kita melihat lagi apa yang sudah direalisasikan dari belt ini, yaitu guys, di CSM Century King Sundriver ataupun CSM Century King Moondriver dari seri Kamen Rider Black Sun. Iya dong ya, walaupun memang nggak segahar itu gitu ya, sampai ada uap-uapnya juga, tapi sistem terbuka dan tertutup untuk bagian-bagian beltnya ya terlihat sama persis guys ya. Uap-uapnya ya cuman ada di film aja ya. Jadi buat mengaktifasi gimmick tutup buka bagian cup beltnya itu ya dengan si sensor tangan. Kalau di si CSM Black Sun ya. Bahkan pas promosi waktu itu aja sampai si aktornya langsung si Hidetoshi Nishijima aja yang ngeperagain gitu kan ya Henshinnya dan juga ngetes si motion sensornya teman-teman ya. Jadi adalah bagian tertutup dan juga terbuka si bagian cup beltnya. Jadi belt ini udah dirilis waktu itu tanggal 31 Maret 2023 dan sekarang harganya berapa ya pasarannya? Sekitar 5 juta, 6 juta kayaknya deh guys ya. Ada juga versi DX-nya untuk si Black Sun ini, tapi ya jauh lah ya. Mengecewakan menurut Anda yang DX-nya ya. Dimana cupnya yang terbuka dan tertutup itu harus secara manual. Nggak asik kan? Lanjut ke yang terakhir. Ada yang namanya itu Motion Sensor Henshin Belt. Nah, dari ketiga belt masa depan ini, nggak tahu kenapa yang paling di-highlight itu belt yang satu ini. Tapi tetap teman-teman ya, Anda paling suka yang tadi ya, yang Steam Spray tadi. Jadi bootnya ini yang paling megah nih ya, si motion sensor ya, sampai ada big screen-nya juga. Bahkan, dua guest yang hadir di acara ini, si Fumiya Takahashi sama si Soo Kuno aja meragain pose Henshin Kamen Rider Zero One pakai belt ini loh ya. Nah, coba kita bahas deskripsi dari belt satu ini seperti apa ya. Jadi ini kopas ini guys ya, artikel Toy Bandai Anda ya. Jadi Henshin Belt ini memungkinkan transformasi yang bisa diaktifasi hanya dengan mengambil pose transformasi tanpa menyentuhnya. Oh, berarti nggak ada gimmick-gimmick disentuh tuh beltnya ya. Dan pergerakan sensor yang sebenarnya itu ditampilkan pada layar di bagian atas. Memperlihatkan bagaimana pergerakan tersebut terhubung dengan pergerakan demonstran. Ketika kita menaruh tangan kanan kita ke depan, logo-logo dari seluruh Heisei Rider akan muncul. Oh gitu, ceng, langsung muncul gitu ya. Rentangkan juga tangan kiri ke depan untuk memutar slotnya. Oh kayak diputar gitu ya. Tutut. Dimana kita bisa memilih mau Henshin menjadi rider apa. Nah, di demonstrasi ini, dia itu jadi Kamen Rider Zero One. Soalnya kan Kamen Rider Zero One lagi tayang pas event ini tuh berlangsung. Konsepnya unik ya, jadi agak kayak diket sih temen-temen ya, dimana kita itu bisa milih mau Henshin jadi rider apa. Kalau secara visual, belt ini menurut Ana ya, nggak terlalu lebay ya, cukup simple ya. Malah kalau dilihat-lihat lagi, kayak beltnya Kamen Rider Meteor. Soalnya ada bola di tengah gitu temen-temen ya, dan ada lampu-lampu diskonya. Langsung aja yuk, kita lihat videonya untuk lihat gimana demonstrasi dari si Henshin Belt ini ya, untuk motion sensor. Ini dia guys, motion sensor. Nah kan kayak meteor kan tuh ya. Kelihatan banget pak. Meteor sama ini guys, Kamen Rider Ginga yang di Geo tuh. Nah ini tuh ada big screen-nya, sampai ada ininya juga pak. Apa demonstrannya lah, petugasnya ya. Apa ini? Detect gesture swipe. Oh iya tuh kan sesuai yang Anda jelaskan tadi tuh. Tuh, set, kita suruh milih. Cut. Cepetan milih, Pak. Diputer-puter mulu. Aku pilih Agito, stop. Aduh, kelewat. Apa sih? Masih, tuh, slotnya tuh lagi muter Heisei P1, tiba-tiba cek, Zero One. Berasa scripted banget. Nih lihat ya guys ya. Tuh, lagi di OS kan, terus tiba-tiba cuk Zero One. Oke, dia pose Henshin Zero One ya. Tuh, motion sensor ya, nggak disentuh beltnya guys. Displaynya menarik juga ya itu ya, cuman pakai tiang terus ada beltnya. Terus diposisikan sejajar dengan pinggang. Oh, big screen-nya tuh ngasih lihat efek-efeknya lah gitu, asik. Tapi Anda nggak nemu video si Soo Kuno sama Fumiya Takahashi make cuman foto-foto aja guys. Maaf ya. Udah gitu aja. Ini si motion sensor guys. Ayo pilih rider lagi dong, yang lain dong, yang lain. Aku kan pengen lihat yang lain tuh.
Atau nggak mampu nih. Belum bikin efeknya. Nah ini SPG yang lain nih, pegawai yang lain nih. Zero One lagi, astaga. Ngapain atuh ada fitur bisa milih rider gitu? Zero One mulu anjay. Oh, tapi lampunya main guys ya ketika tangannya itu bergerak ya. Jadi kayak itu sebuah tanda gitulah. Oh ini motion sensornya tuh kebaca gitu. Oke, mantap. Ngasih lihat banyak logo rider dan ngejelasin untuk kita itu bisa hensin ke rider-rider lainnya, malah hensinnya Zero One mulu. Agak kecewa saya ya. Kalau dicari lagi, apa Henshin Belt ini tuh sudah terrealisasi lewat rilisan lain saat ini? Kayaknya belum sih guys ya. Jadi belt apa coba yang kayak gini? Belum ada, perasaan nggak ada juga ya. Jadi kita tunggu aja, mungkin di kemudian hari. Jadi itu dia guys pembahasan dan juga kilas balik untuk eventnya. Dari 3 future Henshin Belt tadi, kalian itu paling suka yang mana? Komentar aja di bawah guys ya. Dan 3 future Henshin Belt ini official ya, dari si Bandainya langsung. Bukan buatan-buatan orang seperti yang kayak React itu ya, yang custom-custom. Bukan guys ya, soalnya ini tuh dipajangnya di eventnya Bandai dan juga Toei langsung. Memang nggak ada rilisannya secara langsung ya, cuman penerapannya itu sudah diwujudkan lewat perilisan belt lain seperti yang udah Anda jelaskan. Seperti kayak CSM Next Vice Driver dan juga CSM Century King Sun Driver milik si Black Sun. Jadi thank you yang sudah menyimak pembahasan santai ini. Lumayan juga kan buat nambah-nambah info teman-temannya buat kalian semua. Jadi ini kilas balik yang sangat menarik sekali karena konsepnya juga menurut Anda mantap jiwa. Thank you semuanya teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye bye guys.